pilih bahasa Indonesia kayak gitu Bapak Ibu. Sudah berubahkah ke bahasa Indonesia? Atau masih mau dalam bahasa Inggris juga tidak masalah? Karena saya lebih nyaman dalam bahasa Indonesia, maka saya ubah ke dalam bahasa Indonesia ini. Belum, Ibu. Belum? Belum. Belum. Yang belum, pilih option, kemudian opsi ya, kemudian pilih bahasanya di sini, kemudian pilih atur ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi untuk menyisipkan teks juga. Kalau yang ini untuk menggeser-geser. Jadi, kalau misalnya di sini, untuk tampilan si GeoGebra ini, kalau misalnya kita ingin menggeser, kita arahkan kursor kita ke sini, kita klik di geser tampilan grafik. Kalau yang ini kan belum nih, kita belum memasukkan perintah apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sudah mulai, nanti ketika kita klik, muncul titik baru kayak gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menormalkannya dengan klik di geser situ atau dengan klik di nih tanda panah ke atas ini yang pindah seperti itu Bapak Ibu. Baik, sampai sini kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di GeoGebra ini tadi kan sudah ada yang bilang bahwa kita dapat membuat gambar. Jadi perintahnya juga kita diminta untuk explore kemudian coba-coba untuk membuat gambar. Jadi kalau yang ini titik ini digunakan untuk membuat titik baru. Jadi kalau misalnya tadi kan belum bisa ketika kita klik masih kosong. Nah, kita bisa klik di titik baru. Nah, ini titik. Kemudian ini fungsinya untuk membuat garis, buat titik satu, buat titik satu. Oke, bentar. Nah, oke. Ini untuk membuat garis. Nah, membuat garis seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang ini juga masih garis, klik, kemudian tarik, klik lagi seperti itu. Ini untuk membuat garis. Lalu berikutnya, ini juga masih garis ya Bapak Ibu ya. Lalu ini ada ke poligon. Poligon, kita coba untuk memanfaatkan poligon. Kalau misalnya Ibu Bapak ingin membuat segitiga, klik saja poligonnya, kemudian letakkan kursornya di salah satu titik, klik lagi, kemudian kita klik lagi, dan kita balik ke titik yang terakhir, terbentuk segitiga seperti itu Ibu Bapak. Misalnya mau membentuk bentuk yang lain, silakan. Nah, bisa seperti itu. Jadi Ibu Bapak bisa mencoba, silakan. Ibu mohon maaf, Ibu. Ya, Bu Rohaini. Ini kalau mau ngebuangnya ada yang Urungkan. ya. Nah, urungkan seperti itu. Hilang dia. Kalau Burung kan mana ya, Bu ya? ini bagian atas di bawah sign in, di bawah sign in. Atas, kelihatan? Iya, iya. Oke. Urungkan. Ya, makasih, Ibu. Oke. Jadi ini untuk membuat kalau poligon seperti ini. Kalau yang poligon beraturan, artinya kita akan membuat bangun misalnya yang sama sisi, artinya misalnya segitiga sama sisi. Kita klik dua titik artinya, klik dua titik, lalu muncul di sini ada keterangan kita ingin membuat persegi artinya 4 titik. Kalau misalnya kita ingin membuat segitiga sama sisi, artinya kita buat titiknya ada 3. Itu otomatis seperti itu Ibu Bapak. Ya. Nah, kalau misalnya titik ini, nah, titik yang ini tadi saya kasih tahu. Kalau misalnya di sini kita sudah mulai bekerja, jangan langsung kita klik titik. Kita klik di halaman karena nanti dia otomatis akan membuat perintah baru. Jadi kalau misalnya ingin menormalkan kembali, Bapak Ibu bisa klik di tombol yang segitiga, maaf, tanda panah ke atas, klik pindahnya. Nah, ini fungsinya dia untuk memindahkan bangun yang kita buat atau mengatur dengan cara klik kiri
kemudian kita arahkan ke salah satu titik untuk diputar, bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau untuk poligon, ini yang beraturan. Kalau misalnya kita ingin membuat berapa ya, segi 6. Oke, tinggal klik 6. Begitu Ibu Bapak. Kalau untuk menggambar kelihatannya lebih mudah menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau yang kaku, Ibu Bapak bisa misalnya untuk membuat bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini bisa dibuat persegi, panjang misalnya atau apapun. Ini nanti titiknya bisa kita putar-putar seperti itu. Nah, bisa kita pindahkan. Nah, seperti itu Bapak. Kalau misalnya kita ingin menggeser tampilan grafiknya, artinya kita klik di tanda panah yang 4 arah ini, kita geser. Nah, seperti itu Bapak. Ini sampai dengan fungsi poligon. Jadi lebih memudahkan kita untuk menggambar bangun datar. Nanti Bapak Ibu misalnya ingin membuat gambar rumah yang sederhana tuh, yang gambar-gambar gabungan bangun datar misalnya, bukan ya Bapak Ibu ya. Ini. Poligon. Di bawahnya gabungannya dengan apa misalnya? Digabung dengan sebentar. Nah, untuk soal matematikanya bisa seperti itu Ibu Bapak. Silakan. Ini bisa nanti titik-titiknya bisa kita hilangkan dengan cara klik kanan, lalu label atau objeknya bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Kalau mau satu persatu. Kalau misalnya mau sekaligus kita hapus, tuh, maaf ini belum dinormalkan kembali. Kalau misalnya satu-satu mau kita hapus juga seperti yang tadi, tapi kalau misalnya ingin kita hapus keseluruhan, labelnya bisa kita coba. Nah, seperti itu ya Ibu Bapak ya. Kalau ingin menghapus keseluruhan, artinya kita klik satu titik, kemudian tekan kontrol, tekan lagi, klik lagi titik berikutnya, klik kanan, hapus seperti itu. Nah, kalau yang untuk sampai di poligon seperti itu Ibu Bapak. Ada yang sudah mencoba? Silakan Ibu Bapak ya, mencoba-coba sambil dicoba-coba. Berikutnya kalau yang ini adalah untuk lingkaran. Nah, kita coba untuk membuat lingkaran. Sebelumnya kita coba geser dulu tampilannya. Oke, kita coba untuk lingkaran Bapak Ibu. Membuat lingkaran. Nah, ini lingkaran. Jadi selesai lingkaran kita. Membuat lingkaran dengan pilih yang ada di sini. Kalau misalnya kita ingin membuat lingkarannya dengan titik pusat dan jari-jari, nah nanti kita klik di situ, dia tanyakan berapa jari-jari yang kita inginkan, misalnya 2. Oke, bisa juga dibuat lingkaran seperti itu. Ini untuk lingkaran. Kalau misalnya kita ingin membuat lingkaran yang tidak utuh nih, nah bisa. Kita pindahkan dulu sebentar.
Kalau mau diputar, coba. Nah, begitu Ibu Bapak. Sampai di sini bagaimana Ibu Bapak? Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya ini mau diarsir, bisa saja kita kasih arsir, kita pilih properti, kita cari format, kita cari format, sebentar. Ini coba kita arsir, bisa nggak? Aduh, kenapa dia ini bisa? Kita coba untuk diarsir. Tampilannya nggak muncul, sebentar. Saya kok nggak ada toolbar kayak Ibu ya yang di layar ini. Yang mana? Toolbar yang mana? Itu yang di atas itu ada berkas, ubah, tampilan. Saya nggak kelihatan itunya, Bu. Ibu pakai versi Iya, berapa? sama dengan saya, Bu. Versi Oh, yang klasik 5 ya, Bu. klasik 5 juga. Suaranya putus-putus, Bu. Oke, bentar. Nah, nih, kalau misalnya kita ingin memberikan arsiran, kita bisa klik di kanan tadi, klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih format, kemudian kita pilih pengisiannya itu kita isi dengan apa? Ini misalnya. Nah, nanti akan muncul Abang diain aja, Bang. Bang, diain aja macam model itu. Diayun. Nanti seperti yang dibuat oleh Pak Rahmat tadi ya, kurang lebih ya, untuk arsiran. Jadi bisa dengan klik kanan, klik kanan, properties, format, kemudian Bapak Ibu pilih pengisiannya diisi dengan nah ini akan terarsir gitu gitu. Ini untuk sampai dengan di lingkaran dan poligon. Lalu ini fungsinya adalah untuk membuat sudut. Nah, untuk memberikan sudut. Sudut bisa kita klik di sini. Jadi kita bisa otomatis membuat sudutnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya keseluruhan membuat sudut. Jadi kita tidak susah-susah lagi dalam menggambar sudut misalnya. Seperti itu. Atau misalnya kita ingin membuat garis yang seperti ini juga di soal matematika SD sering ya. Kita akan membuat garis, jangan garis dulu tapi setengah lingkaran dulu lah. Kita akan membuat gambar setengah lingkaran. Sebelum kita hapus dulu yang ini. Gambar setengah lingkaran. Kita ambil di lingkaran, kemudian kita pilih setengah lingkaran, kita buat. Tuh. Baru kita tarik lagi garis dari titik yang satu ke titik berikutnya. Nah, ini juga setengah lingkaran, bisa Bapak Ibu buat. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat ada bagian yang diarsir, Bapak bisa memilih poligon, kemudian klik di salah satu titiknya. Lagi seperti ini. Bagian mau diarsir, Ibu
Ini apa garis saya kok nggak keputus ya maksudnya apa ya ini ya? Apa ya Ibu? Nggak kayak gambar ibu itu kalau saya kan masih ada sisanya gitu loh garisnya. Oh, artinya Ibu bukan pilih yang titik dua putus kayak ini ya, ruas garis di antara dua titik, tapi mungkin Ibu pilih Iya garis itu. yang melalui dua titik gitu. Iya iya iya. Ya. Oke. Makasih Bu. Oke. Nah, garisnya, nah, tuh jangan lupa untuk pokoknya jangan lupa untuk kembalikan dulu ya supaya apa ini tidak terbentuk perintah yang baru nantinya. Oh, oke, tampilan intinya. Hidup karena mampus. Oke, tadi tampil. Tolong ulang yang diarsir tadi, Bu. Arsir ya. Iya, Mak. Kita ulang. Baik. Kita Iya. klik di tapi ini menggunakan poligon ya tadi dibuatnya Pak ya. Iya, betul. Oke. Klik kanan. Udah. Iya. Bapak pilih properti Pak Riyandi. Kemudian di sini ada muncul format. Kan dasar warna format. Nah, Bapak bisa pilih format, kemudian Bapak bisa pilih kalau di tempat saya atas nih muncul, biasanya ke samping. Nah, pengisian nih. Pilih. Oke. Pilih silakan Bapak ingin yang mana, silakan. Nah, seperti itu Bapak. Gimana? Terima kasih. Oke. Nah, Makasih. titik-titik ini biasanya kan kalau kita membuat soal, titiknya tidak kita pakai ya. Nah, jangan lupa untuk menghapus dengan cara klik kanan, klik dulu baru klik kanan, terus pilih properties, bukan properties maaf, klik kanan pilih tampilan objek nonaktifkan. Nah, klik kanan tampilan objeknya dinonaktifkan, klik kanan lagi tampilan objeknya dinonaktifkan, ini juga dinonaktifkan. Silakan. Sebetulnya. Nah, ini nih. Seperti itu Ibu Bapak untuk pengarsiran. Ini masih ada satu. Kalau misalnya kita ingin memanfaatkan garis lagi, kita bisa membuat lagi garis berikutnya untuk membuat sudut ya. Ini. Membuat sudut. Nah, soal ini juga kadang-kadang muncul nih. Sering kita buat. Daripada susah-susah menggambarnya di aplikasi yang lain, Bapak Ibu bisa buat seperti ini. Lalu misalnya ingin meletakkan sudutnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik tadi sudut, kemudian pilih di sini. Nah, sudutnya akan terbentuk otomatis. Kalau misalnya tulisan sudutnya mau dihilangkan, bisa nggak? Coba kita coba. Labelnya dihilangkan. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak bisa bereksplorasi lagi, bermain lagi dengan si GeoGebra ini. Nah, seperti itu untuk di Microsoft Word, maafkan, di GeoGebra. Nah, seperti ini. Ini bisa tampilan labelnya dihilangkan. Nanti bisa Bapak Ibu pakai untuk pembuatan tugas GeoGebra Bapak dan Ibu. Nah, sampai sini untuk sudut. Oke, kita anggap untuk sudut sudah selesai dulu ya. Berikutnya kita coba di SD juga ada materi-materi yang berhubungan dengan apa itu pencerminan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba untuk membuat satu bank. Oke, bentar.
kita coba untuk membuat sebuah gambar seperti ini misalnya. Oke. Lalu ingin kita buat pencerminannya nanti, kita kerjakan pencerminannya. Buat gambarnya, kemudian buat garis cerminnya, kemudian kalau sudah punya gambarnya seperti ini, kita bisa pilih refleksi. Nah, refleksi di sini, Bapak Ibu bisa klik, kemudian klik di bangun yang ingin direfleksi, kemudian klik juga di sumbunya. Nah, muncul seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau misalnya kita di kelas, ini sangat bisa membantu kita dalam pemanfaatan media ya, lebih ke media. Kita tidak perlu menggunakan alat bantu misalnya papan tulis atau apa, kita bisa menggunakan ini. Nah nih, jadi kita bisa menjelaskan ke anak kita. Ternyata kalau misalnya posisi titiknya diubah atau diganti, jadi nanti apa yang akan terjadi kepada pencerminannya. Seperti itu Ibu Bapak. Ini untuk pencerminan. Nah, baik ya Ibu Bapak, sampai ke sini. Bagaimana Ibu Bapak untuk yang tampilan 2 dimensi dulu? Mohon maaf Ibu, kalau Ya. saya Ya gimana? untuk Baik. pencerminan tadi gimana ya? Pencerminan di Mau sini diulangi? Ibu buat dulu bangun datarnya. Iya, Oke. Ibu buat bangun datarnya. iya, Oke. Misalnya seperti ini. Kemudian Ibu buat garis untuk pencerminannya. Nah, nih. Nah, setelah dapat, baru Ibu klik ke pencerminan atau refleksi. Udah, Ibu klik di refleksi yang pertama. Sudah, Ibu? iya, iya, Di gambar. iya. Oke, ulang. Refleksi, Ibu klik di gambar. Ini otomatis nih, tadi saya pilih di itu. Bentar. Oke, kita ulang sebentar. Kita buat gambarnya. Iya, Kemudian kita buat garis. iya, Kemudian kita pilih refleksinya. Klik iya. refleksi, klik di bangun yang kita buat, klik di Iya. garis. Nah, otomatis. Kalau kita menjelaskan di kelas, mungkin kita bisa Oke. pilih, Sip Ibu. udah? Oke. Ini bisa diubah atau kita ubah posisinya. Lalu ini juga bisa kita tarik, kita pindah-pindahkan. Nah, seperti itu, Ibu. Iya. Oke. Nah, ini untuk yang 2 dimensi. Nah, di sini ada luncurkan, nanti kita coba. Terus ada sisipkan teks, ada menyisipkan tombol dan sebagainya. Di sini kalau misalnya kita ingin menulis perintah atau menuliskan kalimat di dalam tampilan si grafik ini, bisa kita gunakan klik sisipan teks. Jadi Ibu bisa klik di situ, baru ketik apa yang diinginkan. Nah, tampilan grafik misalnya. Baru di OK. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Baru dipindah-pindahkan. Nanti kan kalau misalnya LKS kita harus menulis perintahnya kan di situ. Jadi bisa menggunakan sisipkan teks. Nah, kita ini juga waktunya tinggal sedikit ya Ibu Bapak ya. Kita tampilkan yang berikutnya, kita coba sedikit untuk tampilan grafik 3 dimensi. Nah, bisa tampilkan grafik 3 dimensi di sini nanti ada tampilan grafik 3 dimensi.
apa yang kita gambar di sini tadi otomatis di 2 dimensi dia muncul di 3 dimensi. Gitu Ibu Bapak. Kalau misalnya kita sudah punya gambar yang seperti ini, mau kita buat 3 dimensinya, bisa Ibu Bapak. Ini tadi segi 6. Kita klik di piramida, kita klik paksa prisma, lalu kita klik di sini, ketinggiannya diatur, bisa terbentuk. Nah, terbentuk prisma. Seperti itu Ibu Bapak. Kalau misalnya kita sudah punya gambar di tampilan 2 dimensinya. Maaf Ibu, tadi ketinggalan. Tadi ketinggalan, baik. Ya, Atau kita supaya baik, supaya gambar yang ini tidak masuk ke dalam tampilan 3 dimensi kita bisa buka halaman yang baru, boleh Bapak Ibu? Atau ini kita simpan dulu, silakan disimpan yang sudah Ibu Bapak buat, simpan. Nah, ini untuk menyimpan dengan berkas namanya file GeoGebra. Di sini latihan. Oke, silakan. Ganti saja dengan latihan. Simpan dengan baik Bapak Ibu, jadi tadi ini tampilannya untuk aljabar, grafik. Kemudian kita coba sekarang untuk bermain dengan tampilan grafiknya yang 3 dimensi. Nah, tampilan 3 dimensinya akan seperti ini Bapak Ibu. Kita coba akan membuat kubus. Sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung, kalau misalnya tampilan 2 dimensinya tidak masuk pun di tampilan layar Bapak Ibu tidak masalah, langsung ke tampilan 3 dimensi. Nah, dengan begitu Bapak Ibu bisa langsung membuat kubus. Caranya adalah klik di sini, kemudian Ibu Bapak bisa pilih bangun ruang yang ingin Ibu Bapak buat. Lalu misalnya Ibu Bapak ingin membuat kubus. Nah, klik kubus, letakkan atau klik di salah satu titik yang ada di tampilan 3 dimensi, klik di sini. Misalnya klik lagi di garis berikutnya, 2 titik saja Ibu Bapak pilih, maka dia sudah terbentuk seperti itu. Nah, seperti itu ya Ibu Bapak ya. Lalu kalau misalnya kubus yang Ibu Bapak buat tadi ingin dibuatkan jaring-jaringnya. Ibu Bapak ingin mengajarkan tentang jaring-jaring kubus tuh. Ibu Bapak bisa klik lagi ke sini, kemudian pilih net. Nah, letakkan di dibangun ruang yang Ibu Bapak buat. Oke, sampai sini. Gimana Ibu Bapak? Ayah di kamar itu. Berhasil membuat jaring-jaring? Ibu ya. Gimana? Ya. Ya. Ya itu kan tinggal meletakkan 2 titik ya. Dan akan terbentuk kubus ya. Berarti tadi itu milihnya kubus. Kalau ternyata kita mau bikin prisma, tetap titik 2 gitu. Terbentuk prisma langsung gitu. Oke, kita coba. Kita ingin membuat prisma misalnya. Nah. Nah, prisma apa? Coba. Ternyata kalau untuk kubus bisa. Kalau untuk prisma beda lagi, Ibu. Oke. Ini
karena sudah terpakai itu halamannya. Nah, misalnya seperti ini. 3. Nah, bentuknya seperti itu. Tinggal ditarik. Begitu, Ibu. Gimana? Oke. Berarti titiknya 3 kalau prisma tegak segitiga gitu. Tergantung dengan yang ingin kita buat. Ya. Oke. Jadi berdasarkan alas Ya, bangunnya itu ya Bu ya? bisa alasnya. Itu yang ini juga bisa kita buat jaring-jaringnya. Bisa saja jaring-jaringnya kita buat. Jadi bisa. Nah, seperti itu. Ini udah numpuk nih. Coba saya hapus dulu. Oke. Bisa. Kalau misalnya kita mau membuat menggunakan di sini juga bisa nih Bapak Ibu. Kita menggunakan memanfaatkan yang 2 dimensi, baru kita hubungkan yang ke 3 dimensi. Bisa juga kita buat titiknya 4 artinya. Buat titik 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Baru kita masuk ke tampilan grafik. Kita pilih kubus, lalu klik di 2 garis, 2 titik juga, nanti dia akan terbentuk. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya ingin dibuatkan jaring-jaringnya juga bisa klik lagi, kita klik di sini. Nah, begitu Ibu Bapak. Jadinya Ya. Gimana? Ya gimana Bu? Bumi apa Bu Leni? Bagaimana kalau misalnya kita bikin ruang tabung? Mau tabung? Boleh tabung ya. Kita coba. Kita bentar ya Bu Nopita. Supaya tampilannya tidak terlalu banyak. Saya hapus saja. Kalau tabung artinya kita masuk ke 3G. Silindernya, kita pilih silinder. Kita klik di sini. Tunggu Y-nya ya. Kemudian jari-jarinya kita tentukan berapa. 2 titik kita buat berapa? 2 misalnya jari-jarinya. Silakan. Nah, seperti itu Ibu. Begitu Ibu. Ibu, Ya. kubus tadi belum berhasil, Ibu. Kubus belum berhasil. Iya. Mari kita coba kubus lagi. Oke. Berikutnya untuk mau kubus lagi, boleh kubus. Kita buat di sini ya. Di sini saja, boleh. Titik, kita buat titik 4. Oke, 4 di sini, kemudian kita masuk ke 3D-nya, masuk ke kubus, kemudian kita klik 2 titik. Oke, terbentuk. Kalau misalnya ingin membuat jaring-jaringnya, kita kan sering membuat kalau jaring-jaring juga ya. Nah, klik di name, klik di 2 titik. Oke. Nah, ini ternyata nanti mau kita animasikan nih Ibu Bapak. Mau buat animasinya, bisa. Ibu Bapak bisa klik di maaf. Ibu Bapak bisa balik lagi ke perintah. Ibu Bapak bisa balik ke perintah yang 2 dimensi. Kemudian pilih yang di sini, Ibu Bapak. Pilih OK. Sisipkan tombol. Letakkan di sini. Keterangannya apa? Mau dijalankan ya? Mulai. Oke, perintahnya di sini mulai animasi. Buat kurung buka. Nah, karena yang titiknya adalah titik B, maka di sini B, true.
Oke. Baru kita oke. Ketika kita klik mulai, maka dia akan sini kita lihat. Maka jaring-jaring kita akan bergerak seperti itu. Nah, bisa kita buat dengan mulai. Lalu misalnya berhentinya bagaimana? Kalau kita klik mulai tidak berhenti-berhenti ya, Ibu Bapak. Maka kita coba buat satu lagi dengan cara buat satu lagi, sisipkan tombol, buat di bawahnya, kemudian berhenti mungkin ya. Nah, mulai animasi. Karena ini menggunakan titik B, maka kita ketik B, buat tanda koma, kemudian kalau yang tadi true, di sini false. Nah, oke. Klik, berhenti Ibu Bapak. Seperti itu. Bu Lia, izin bertanya. Ya. Kalau itu kan jaring-jaringnya apakah sudah terbentuk jaring-jaring bentuknya seperti itu? Kan jaring-jaring ada banyak tuh jenisnya. Bentuknya juga bisa berbeda-beda. Nah, jaring-jaringnya bisa kita buat dengan berbagai macam atau hanya yang ada di sana saja gitu. Kalau misalnya mau di bentuk yang lain juga bisa. Ibu Bapak di modul ada tuh cara pembuatannya untuk yang bentuk jaring-jaring yang lain. Jadi tidak masalah Bu Lina. Bu Lina ya tadi ya. Yang di sini kebetulan karena kita waktunya terbatas, kita ambil yang bawaan dari sini saja. Seperti itu ya Bu Lina ya. Bu, izin bertanya. Ya, Ibu Leni. Saya kenapa ya nggak nge-link antara nya sama grafiknya? Kalau di Ibu tadi kan ada nge-link kalau bikin di itu. Nah, settingannya yang mana nih yang dipakai? Maaf Bu Leni, suaranya agak putus-putus ya. Yang lain gimana? Bisa dengar jelas nggak? Saya ulang, sudah jelas ya Bu suara saya? Oke. Oke. Jadi saya kurang tahu nih, kurang paham mengenai melink antara grafik yang 2D ke 3D. Nah, di saya ini setiap yang grafik tadi bikin persegi. Kalau di Ibu kan ketika ngeklik ngelink tuh langsung ke 3D. Nah, di saya nggak ngeling-ngeling dia. Kayak mana pengaturannya itu? Oke. Tadi Ibu buat kubusnya langsung di 3 dimensi kah atau di 2 dimensi? 2 dimensi dulu baru ke 3. Sudah di 2 dimensi? Iya, betul. Itu di perintahnya Ibu menggunakan titik B kah? Atau titik apa ini namanya yang ada di tempat Ibu? Kalau saya kan kebetulan titik B ini. Kalau Ibu? Enggak, bukan yang untuk animasinya. Di awal sekali kan dari memang sudah ngeling ya di Ibu ya. Nah, saya nggak ngeling gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain udah ngeling juga di 3D muncul Maksudnya supaya muncul kedua-duanya gitu? Betul, bukan ke animasinya, bukan. Oke. Ibu bisa pilih di tampilan. Itu bisa diaktifkan tuh yang mana yang mau Ibu tampilkan di layar Ibu. Gitu Ibu. Misalnya Ibu ingin menampilkan satu lagi jas juga bisa muncul di situ. Nah, seperti itu Ibu ya. Di tampilannya Ibu Leni. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Bu Lia, izin bertanya lagi. Share aja. Iya Bu Rauda. Boleh saya? Gimana Bu Rauda? Ya, silakan. Silakan Ibu. Saya Bu Lina, Bu. Oh, Bu Lina, maafkan. Iya Bu. Ya. Untuk option tadi tombol, tadi kan ada rumusnya pakai fall sama true. Apakah harus selalu menggunakan bahasa Inggris atau misalnya bisa kita rubah? Kalau yang itu perintahnya kelihatannya seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi sudah ada di sananya seperti itu gitu ya. Iya. Nanti Ibu bisa explore modul Ibu lagi. Kayak gitu Ibu ya. Ya, siap. Oke.
Nah, ini Bu Bapak, jadi kalau misalnya, oke saya hapus dulu tampilan chartnya. Tampilan aljabarnya saya munculkan lagi. Nah, nih tidak masalah. Kalau misalnya kita ingin menghilangkan gambar kubusnya, itu bisa saja. Nah, kita klik di yang ada yang berwarna merah nih Bu Bapak ya, di tampilan aljabarnya bisa kita klik. Lalu titik-titiknya bisa kita hilangkan dengan cara diklik untuk bisa satu persatu, tapi bisa juga dengan cara keseluruhan supaya cepat. Ibu Bapak bisa klik di salah satu titik, kemudian tekan kontrol dan pilih titik yang lain. Oke. Kita coba pilih untuk dihilangkan supaya nanti bentuknya akan bagus. Tampilannya maksudnya lebih rapi. Oke, kita klik kanan. Nah, lepas nih. Klik kanan, tampilan objeknya hilangkan. Klik. Kanan, tampilan objeknya dihilangkan. Kita lanjutkan dengan titik yang lain. Klik kanan, tampilan objeknya dihilangkan. Oh, masih ada nih, 1, 2. Oke. Nah, kita bisa klik di area yang kosong atau area yang bebas. Sungguhnya bisa kita hilangkan. Nah, ini masih ada ketinggalan 1 ternyata. Nah, seperti itu. Seperti putar-putar ya Ibu Bapak. Kemudian misalnya kita ingin sisinya itu dikasih warna, klik di sisinya, kemudian pilih properti, kasih warna. Silakan Ibu pilih. Ibu Bapak bisa memilih. Nah, ini. Di sini bisa di ketebalan warnanya bisa Ibu Bapak atur. Lalu ini juga pastikan sisinya yang dipilih ketebalan warnanya bisa diatur. Oke, berikutnya di sini silakan. Kenapa bisa? Oke, kuning. Nah, seperti itu ya Ibu Bapak ya. Warnanya bisa Ibu Bapak atur. Mulai. Nah. Nanti ada tugas untuk upload ke Bapak Ibu bisa menggunakan tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, seperti itu. Oke, berhenti. Nah, ini Ibu Bapak untuk yang 3 dimensi. Kemudian kita kalau mau disimpan boleh disimpan langsung. Berikutnya kita lanjutkan ke fungsi dari CAS ya. Nah, di sini kita pindahkan ke sini. Kita tarik ke halaman berikutnya. Ini bisa difungsikan misalnya untuk mencari EPB, bisa Ibu Bapak menggunakan EPB, artinya cari EPB berapa. Ini bisa untuk mencari EPB dari, nah nih 24,32. berapa Bapak? 24,32. Oke, 24 dan 32. 32. Enter.
Oke, kita lihat ada yang salah nggak nih? Tunggu sebentar. Bentar, agak lambat nih baru. Oke, 8. Benar ya? Benar nggak? Jadi bisa dimanfaatkan yang seperti itu. Nah, ini chat. Kalau misalnya di soal yang di tayangan slideshow tuh ada yang si Upin Ipin tuh ya Ibu Bapak ya? Baca nggak Ibu Bapak? Udah ada yang baca? Bu Leni udah baca? Belum. Slide kedua itu ada katanya Upin mau apa kayak gitu. Coba supaya tidak bolak-balik. Kita cek ke slide berapa? Slide kegiatan belajar 2 artinya. Kita coba selesaikan menggunakan cas. Ada yang bisa bantu? Di halaman di slide terakhir kayaknya tuh. Sebentar, kita lihat dulu soalnya. Nah nih, di slide 41 itu ada soal Upin mempunyai uang 4 ringgit dan ingin membeli 4 ringgit dan ingin membeli mainan seharga 9 ringgit ya. Berapa uang yang harus dimiliki agar dia bisa membeli? Kita coba. Bisa juga menggunakan ini. Jadi 4 tambah berapa sama dengan 9. Kalau yang tadi kan kita langsung menggunakan enter, kalau yang ini kita menggunakan tombol selesaikan. Nah, 5 seperti itu. Ini fungsi penggunaannya. Kalau misalnya ingin penjumlahan bukan desimal tapi penjumlahan pecahan juga bisa, misalnya 1/2 tambah 3/4 misalnya. Enter. Nah, dapat 5/4. Seperti itu Ibu Bapak. Kalau untuk penggunaan Ibu mau diulang Ibu? yang mana Ibu? Yang 4 ditambah berapa sama dengan 9? Oke. Soalnya kan tadi coba saya baca lagi. Soalnya kan Upin mempunyai uang 4 ringgit dan ingin membeli mainan seharga 9 ringgit. Berapa banyak uang yang harus dimiliki agar dia bisa membeli mainan itu? Jadi perintah yang bisa kita tuliskan adalah 4 tambah berapa sama dengan 9. Maka kita bukan di enter tapi kita pilih selesaikan. Nah, selesaikan ya. Kalau enter nanti nggak muncul. Nah, seperti itu, Ibu. Oh iya Ibu. Tadi di enter jadi nggak ada hasilnya. Kalau di enter nanti nggak muncul, Ibu. Oke, makasih. Bu, mohon izin bertanya, Bu. Mohon maaf, tadi saya tertinggal cara menyimpan terus ngopi pada Word atau PowerPoint, Bu. Misalkan peraganya itu, medianya. Iya, mau diekspor ke Word atau PowerPoint. Kalau misalnya ini ya, kita coba untuk ekspor, kita buka peralatan tampilan lagi. Kita ini aja lah. Misalnya kita ingin buat gambar poligon tuh. Dengan poligon ya. Kemudian Yang 3D masih ada nggak Bu tadi Bu? 3D juga boleh. Yang 3D di copy ke misalkan ke itu PowerPoint atau itu. Kalau di ekspor ya, kita ekspor dulu. Iya. Sudut. Sama nanti caranya akan sama Ibu. Sudut. Nah ini kalau misalnya
untuk mengekspor ini bisa tadi dengan cara dipilih berkas atau file, pilih ekspor. Nah, ini pilih kalau misalnya mau ke kita clipboard ya. Oke, tinggal sudah di copy, kita masukkan ke buka Word yang kita punya. Ke halaman Word kita buka, kemudian nanti kita tempelkan. Boleh ditempelkan seperti itu. Setelah diekspor, ibu bapak bisa menempelkan seperti itu. Jadi nanti tampilannya akan muncul juga di halaman yang ibu pilih, tempelkan tadi. Kalau misalnya di Word, dia di Word. Seperti itu ibu. Terima kasih Bu. Kalau itu untuk 3D-nya Bu, apakah bisa langsung itu? Misalkan ketika ada itu animasinya seperti itu tadi bisa dikopikan dengan animasi yang pergerakannya gitu, rekamannya. Kalau Word rasanya kalau misalnya untuk ke ekspor, kalau misalnya ke clipboard, nah kalau misalnya sebagai animasi mungkin saja bisa seperti itu Bu. Ya. Nah, berikutnya coba, waktunya hampir habis ya. Waktunya udah. Tadi Ibu tadi udah ditanya ya Bu, cara memindahkan gambar ini ke kertas soal kita ke Word itu sudah ya tadi ya. Udah nih barusan kita coba. Oke. Jadi kalau misalnya ke Word tadi tinggal Ibu pilih berkas, Ibu ekspor, Ibu pilih clipboard misalnya ya. Sudah diklik, kemudian Ibu buka halaman tempat menempelkan, langsung ditempelkan seperti itu Bu ya. Baik. Berarti gambarnya nggak di-crop ya Bu ya, berarti itu terkirim semua berarti ya Bu di layar ini semuanya. Kalau misalnya Ibu pilih, otomatis dia terkirim semua. Tapi kalau misalnya Ibu pilih dari halaman ini, ya dia otomatis hanya yang Ibu pilih. Begitu Ibu. Baik Ibu, Bapak mungkin ini hanya sebagian kecil yang bisa kita pelajari karena waktunya juga terbatas. Ibu bapak bisa eksplor lagi, bisa membaca-baca lagi modulnya. Saya rasa modulnya lengkap sekali untuk bisa membuat animasi untuk kepentingan tugas bapak, ibu yang berhubungan dengan GeoGebra. Ibu Prima, silakan Ibu Prima. Ya, seru ya Bapak Ibu ya. Tahu-tahu sudah 2 JP aja selesai. Ya Bapak Ibu